Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Fokus Sepekan. Seperti biasa, di Fokus Sepekan kita akan menyapa redaktur dari Koran Mimbar Umum. Kali ini kita akan menyapa kembali Bang Jafar Siddiq. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, Amel. Oke, Bang Jafar ini sebagai redaktur Mei Bidang ya Bang ya? Redaktur Kota, sorry. Mei Bidang Bang Jepri ya. Iya. Oke, Bang Jafar boleh kasih tahu nih beberapa fokus-fokus kita untuk minggu ini yang menjadi fokus utama kita. Kasih Amel. Untuk minggu ini para member umum banyak mengangkat soal reshuffle kabinet. Oh iya kemarin ini ya. Ini kan rumor yang sudah lama sebenarnya. Jadi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia akhirnya terjadi minggu ini. Tapi sayangnya reshuffle kabinet ini beberapa pengamat menilai kurang maksimal. Karena hanya ada 2 menteri. Rumor ini awalnya kan bakal banyak menteri yang di reshuffle gitu ya. Nah, ternyata hanya 2. Oh, ternyata hanya 2. Apa aja tuh, Bang? Menteri Perdagangan Lutfi Hasan, Muhammad Lutfi. Ya. Dia digantikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Oh iya. Jadi Mendak Muhammad Lutfi menjadi Mendak Zulkifli Hasan ya. Satu lagi Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI. Dia dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sebelumnya siapa itu? Sebelumnya itu Sofyan Jalil. Jadi yang diganti itu Muhammad Lutfi dan Sofyan Jalil ya Bang. ATR dan Mendak ya Bang ya. Itu ada hubungannya dengan masalah-masalah yang terjadi ya berarti ya. Di sini mungkin Bapak Presiden berharap kepada Zulkifli Hasan untuk menyelesaikan krisis minyak goreng yang sudah terlampau lama. Iya, sejak tahun lalu ya Bang ya. Nah, kita juga berharap penuh kepada Zulkifli Hasan untuk bisa menurunkan harga migor. Kan ada juga berkembang bahwasanya minyak goreng curah hanya ada di Bangladesh dan Indonesia saja. Jadi beberapa pengusaha juga meminta kepada Mendak untuk agar kemasan yang dijual ke masyarakat. Jadi yang dijual itu hanya permintaan pengusaha. Minyak goreng itu yang dijual itu minyak goreng kemasan. Jadi minyak goreng curah dijual ke perusahaan gitu. Iya, enggak minyak, maksudnya yang dikonsumsi oleh masyarakat itu hanya minyak goreng kemasan saja. Tapi kan mahal, Bang. Nah, itulah kita harapkan Menteri Perdagangan kita yang baru ini bisa menurunkan harga minyak goreng kemasan ini sampai ke 14.000. Kan itu harapan kita. Kita tunggu ya gebrakan dari mampukah Mendak ini. Mendak Zulkifli Hasan ya. Kita berharap reshuffle ini tidak hanya menyenangkan pihak-pihak tertentu saja, tapi menyenangkan semuanya ya, Bang, hanya tukar tambah. Hanya tukar guling. Hanya ditukar aja gitu ya, hanya ini nggak bisa, coba yang ini juga nggak bisa gitu. Mudah-mudahan ada solusi ya dari Julhas kita ya Bang ya. Nah lalu kita juga di minggu ini juga mengangkat kekhawatiran dari beberapa eksekutif mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa terutama BEM UI mengkhawatirkan isi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di situ menempatkan demo tanpa izin bisa dipenjara 1 tahun. Ini kan juga melanggar kebebasan kita, mengekang kebebasan. Itu ada ya Bang? Kebebasan berserikat dan berkumpul. Iya. Yang dapat. Jadi salah satu contohnya terkait demonstrasi dalam draft RKUHP yang dapat diakses publik tahun 2019 pasal 27 3 menyebutkan orang yang tanpa pemberitahuan kepolisian mengikuti demonstrasi dapat dipenjara 1 tahun. Ya ini kan
artinya harus melakukan demonstrasi, harus harus koordinasi langsung ke iya, polisi. Kalau harus enggak, izin. jika ketahuan, Ini kan namanya melemahkan kebebasan. Kita mengambil statement dari Koordinator Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Melkisedek, yang menilai pasal tersebut dapat melemahkan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat. Nah, memang kecil ya Bang ya, tapi jika tidak kita keluarkan, iya. nanti masyarakat nggak tahu, apalagi ya mahasiswa ya, kalau misalnya jarang-jarang baca koran atau gimana gitu, kurang tahu aturannya ini, tiba-tiba demo, tiba-tiba ditangkap, ribet jadi masalahnya kan nanti ya, blunder ya Bang ya. Nah, yang menarik lagi soal proyek multi-year 2,7 triliun. Kembali, itu gimana tuh Bang? Nah, kemarin kita mendapat statement dari Koordinator Politik Hukum dan HAM Partai Golkar, Riza Fahrumi Tahir. Apa katanya Bang? Dia dari hasil analisa dia, proyek multi-year 2,7 triliun yang ada di Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sumatera Utara itu berpotensi melanggar hukum katanya. Berarti mendukung yang PSI kemarin ya Bang ya? Yang Gitu ya. Ini kan sebelumnya PSI yang telah melaporkan Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Iya. Jadi Riza Fahrumi Tahir dengan setelah menganalisa proyek 2,7 triliun ini yang dinilainya melanggar Permendagri nomor 77 tahun 2020. Nah, isinya Bang? Itu seharusnya proyek multi-years, ini kan proyek multi-years, proyek tahun jamak yang dianggarkan 2022, 2023, 2002 dan 2024 ini seharusnya dibuatkan perda. Oh, jadi kalau dia jangka panjang harus ada perdanya. Harus diperlukan. Nah, tapi dari sudut pandang Riza Fahrumi Tahir, proyek ini belum dibuatkan perda. Terus tidak dianggarkan di KUA PPAS. Nah, harusnya kan sudah dimasukkan ke dalam KUA PPAS. Nah, jadi dia dengan tegas mengatakan Golkar bukan tidak mendukung pembangunan di Sumatera Utara. Hanya saja karena melihat proyek multi-year ini rentan berpotensi melanggar hukum, jadi dia tidak ingin khususnya fraksi Golkar yang ada di DPRD Sumatera Utara terjebak ke dalam keputusan ini. Sekali lagi dia menegaskan bukan tidak mendukung pembangunan di Sumatera Utara, hanya saja dia melihat proyek ini berpotensi melanggar hukum. Dia kan tidak ingin kawan-kawan DPRD Sumut lainnya, Partai Golkar yang ada di DPRD Sumut akan nanti berakhir ke seperti yang lain-lain dulu lagi ya Bang ya. Ya itu dia. Jadi ya kita juga menghimbau atau meminta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Bapak Gubernur Edi Rahmayadi, untuk meninjau kembali, karena untuk apa dilanjutkan kalau itu berpotensi yang tidak baik lah hasilnya kan gitu. Jadi jangan sampai ada lagi yang kejadian-kejadian seperti dulu-dulu gitu. Lebih bagus kalau memang berpotensi ya dihentikan dulu atau nggak gimana ya. Nggak, jangan dipaksakan ya. Jangan sampai terulang lagi lah Bang ya. Itu ya apalagi kan kemarin masih proses persidangan di Petun. Jadi mungkin Pak Edi nanti bisa melihat gimana itunya ke depannya. Ya ini semua dilakukan. Mungkin PSI atau Golkar menyampaikan ini bukan karena tidak suka atau apa, kan gitu. Analisa saya, mereka juga ingin menyelamatkan Pak Edi agar nantinya tidak niat baiknya sebenarnya kan ya. Kita ambil yang positif saja lah. Wajib memang sebagai DPRD itu wajib mengingatkan kepala daerah sehingga
program berjalan dengan baik. Memang rencananya bagus ya kan, memang untuk rencana pembangunan. bagus. Tapi jika ada masalah sedikit aja kan nanti bisa bermasalah ya Bang ya. Betul. Jadi bermasalah kepala daerahnya juga, bermasalah juga DPRD ya Bang ya. Jadi itu kita sebagai masyarakat Sumatera Utara juga sayang lah sama Pak Edi. Untuk itu kita mengimbau, memberi saran, mudah-mudahan dengan adanya Mimbar Umum TV ini bisa didengar oleh Pak Edi. Oke Abang. Itu Kita lanjutkan ya proyek Multiyears ini ya Bang ya. Gimana lanjut? Iya, nanti kita coba terus pantau gimana perkembangannya ya. Tetap. Oke. Ya. Soal Rakernas Nasdem yang dilangsungkan beberapa hari yang lalu. Nah, di sini kita juga memuat bahwasanya hasil dari DPW Nasdem se-Indonesia dari 33 putusan ya, hasil putusan ya Bang ya. Banyak mereka mengusung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo ya. Iya, Ganjar Pranowo. Itu tahun lalu Prabowo ya Bang ya? Iya. Penuh ya. Ini gimana Bang kalau untuk Prabowo nggak ada? Nah, yang mengejutkan itu tak ada nama Prabowo di Rakernas di Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem. Ya, mungkin mereka melihat Bapak Prabowo kan sudah di Gerindra, mungkin beda ya. Tapi Ganjar di PDIP ya. Iya. Nah, tapi itulah hasil dari Rakernas. Dan ini nantinya kata Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh akan menjadi acuan bagi Partai Nasdem siapa yang akan diusung, dan menurut beliau yang nama yang diusulkan ini akan diusung ya. Oke. Ini akan tetap ya Bang ya, apalagi sekarang lagi roda-rodanya lagi dipanasin semua nih sama partai-partai politik. Jadi tahun politik sudah mulai. Politik dan Mimbar Umum akan menyajikan suatu berita politik. Betul. Tetap dominasi ya Bang ya. Iya. Oke. Ada lagi Bang berita yang fokus utama kita Bang? Yang terakhir ada berita yang menarik. Walaupun tidak ini, tapi ini saya rasa cukup menarik. Ketika kemarin Kakor Lantas Polri menyarankan kepada pengendara sepeda motor untuk menggunakan sandal jepit saat berkendara. Oh iya. Kan gitu. Iya, kemarin aku dengar tuh. Itu gimana? Tetapi pernyataan ini banyak yang merespon bahwasanya yang tidak memakai sandal jepit bakal kena tilang, kan gitu. Nah, jadi terjadi banyak asumsi. Nah, kemarin Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi dengan jelas menegaskan tidak ada sanksi bagi pengendara sepeda motor yang memakai sandal jepit. Ya, jadi memang, itu hanya isu-isu aja ya Bang berarti ya. Nah, sebenarnya Kakor Lantas ingin kan seperti itu. Ya, keselamatan bagi pengendara, makanya disarankan untuk tidak memakai sandal jepit. Nah, tetapi ya kita ngertilah. Jadi itu hanya saran dan usulan ya Bang, bukan menjadi kewajiban gitu ya. Tetapi yang berkembang atas statement ini kan itu bahwasanya bagi pengendara sepeda motor yang mengenakan sandal jepit bakal kena tilang, kan seperti itu. Nah, karena kemarin gitu Bang, aku kemarin baru pulang tuh dari jalan-jalan gitu kan. Jadi pas di sebelah bus itu ada pakai sandal jepit, tuh berhenti. Semua yang dalam bus itu, hati-hati katanya, nanti kena tilang tuh sana. Nah, jadi kan di masyarakat sudah beredar yang seperti itu asumsinya. Nah, jadi dengan tegas kemarin Polda Sumut menegaskan tidak ada sanksi, jadi tidak perlu khawatir. Itu hanya saran dari Kakor Saran aja ya. Jadi kalau dilaksanakan lebih bagus, tidak dilaksanakan ya tidak ada masalah. Ya. Bang, aku pinjam korannya biar kita tunjukin dulu sama pemirsa kita ya Bang ya.
Oke, pemirsa, ini tampilan koran Mimbar Umum edisi Jumat minggu ini. Ada pernyataan dari BEM UI, demo tanpa izin bisa dipenjara 1 tahun. Ini soal demo. Ada kunjungan presiden juga ke Jerman, dan tetap jadi utama kita proyek Multiverse 2,7 triliun yang berpotensi langgar hukum. Oke pemirsa, begitulah Mimbar fokus sepekan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.